Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Seorang pemimpin minta dikritik, padahal tangannya sudah berdarah-darah terhadap para pengkritiknya. Presiden Joko Widodo dianggap sudah tidak memiliki legitimasi dan juga kepercayaan publik, meskipun mempersilahkan publik untuk mengkritiknya. Hal itu disampaikan oleh dosen ilmu politik Universitas Indonesia Husnul Mariah yang menilai bahwa pernyataan Jokowi soal kritik diduga hanya untuk memancing para pengkritik untuk dikerahkan pada para buzzernya. Sebetulnya ini cuma mapping saja. Siapa yang mengkritik tinggal nanti dipanggil buzzernya, ujar Husnul dalam video yang diungkap akun YouTube Realita TV seperti dikutip dari kantor berita politik RMOL pada hari Jumat 12 Februari. Husnul juga melihat kondisi yang terjadi saat ini adalah adanya pembelahan bangsa yang luar biasa. Sekarang kita mau jadi negara kuat dengan persatuan Indonesia atau mau kemana? Jadi ini tantangan untuk kita semua. Husnul juga menilai pidato yang disampaikan oleh Jokowi sudah tidak memiliki legitimasi dan memiliki kepercayaan publik. Bagaimana seorang pemimpin yang meminta dikritik padahal tangannya sudah berdarah-darah di dalam konteks? Itu loh yang berdarah-darah terhadap orang pengkritiknya. Begitu pungkasnya. Pidato basa-basi Jokowi minta dikritik. Pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat lebih aktif memberikan kritik terhadap pemerintah, khususnya yang terkait dengan pelayanan publik, dinilai sebagai pidato basa-basi. Pidato basa-basi sekadar memulihkan citra beliau yang terus merosot. Mengapa? Ujar Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, saat berbincang dengan kantor berita politik RMOL di Jakarta pada hari Selasa 9 Februari. Pasalnya kebebasan bersuara warga negara ketika menyatakan sikap berbeda dengan pandangan dan kebijakan pemerintah cepat kali untuk ditindak oleh aparat. Seperti sekarang yang dialami oleh Syahganda Nainggolan dan juga Jumhur Hidayat. Begitu terang Ray Rangkuti. Presiden, kata aktivis 98 ini harusnya menjaga dan memelihara kebebasan berpendapat, bersuara dan bersikap seluruh warga negara. Bukannya berlaku sebaliknya. Kata bijak yang disampaikan oleh Pak Habibie dan Pak Jimli Asidiki sangat layak dikembangkan dan digaungkan. Hukum dan pidanakanlah para penjahat dan bukan mereka yang berbeda sikap. Tegas jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini. Presiden Jokowi sebelumnya meminta masyarakat lebih aktif dalam menyampaikan kritik dan masukan terhadap kerja pemerintah. Ia juga meminta penyelenggara layanan publik terus meningkatkan kinerja. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, ataupun potensi maladministrasi. Dan para penyelenggara layanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan. Kata Jokowi melalui tayangan YouTube Ombudsman RI Senin 8 Februari. Selain itu, anggota Komisi 3 dari fraksi Partai Demokrat, Beni Kaharman, menilai pernyataan Presiden Jokowi yang meminta masyarakat untuk aktif menyampaikan kritik dan masukan terhadap pemerintah tidak satu kata dengan perbuatan. Pasalnya ia berpandangan bahwa pemerintah saat ini justru anti kritik, di mana masyarakat yang melakukan kritik ditangkap dan disangkakan pidana. Anti kritik banyak orang yang ditangkap dan dijebloskan ke bui hanya karena kritik pemerintah. Tidak satu kata dengan perbuatan. Omongnya tidak anti kritik tapi membiarkan polisi menangkap mereka yang mengkritik pemerintah, kata Beni saat dihubungi pada hari Senin 8 Februari. Ia juga melanjutkan upaya pemerintah untuk membendung kritik dari masyarakat juga tidak hanya menangkap dan menjebloskan ke penjara. Menurut dia, sikap anti kritik pemerintah juga ditunjukkan dari adanya buzzer atau pendengung yang dibuat dengan tugas melakukan perundungan atau bully terhadap mereka yang menyampaikan kritik. Akibatnya rakyat pun takut untuk menyampaikan kritik. Beni mengambil contoh sikap anti kritik pemerintah yang masih berlanjut sampai dengan sekarang. Salah satunya ada sikap pemerintah yang tidak mendengarkan aspirasi masyarakat terkait revisi Undang-Undang Pemilu. Dari sikap tersebut, ia menyimpulkan bahwa Presiden Jokowi seolah tidak konsisten membangun citra pro-rakyat yang telah tersemat selama ini. Kalau Presiden konsisten menjadi Presiden yang pro-rakyat, Presiden yang mendengarkan rakyat, maka Presiden harus mengkoreksi sikapnya yang tidak ingin pilkada serentak 2022-2023. Pasalnya rakyat saat ini menghendaki pilkada dilaksanakan di 2022 dan 2023, agar rakyat mempunyai pemimpin yang dikehendaki rakyat dan bukan pemimpin yang didrop dari atas.
Ia juga mengatakan Jokowi perlu mengoreksi sikapnya tersebut apabila tetap ingin membangun citra pro-rakyat. Sebab, apabila Pilkada 2022-2023 tidak jadi terlaksana, maka akan ada 270 kepala daerah yang ditunjuk Presiden sebagai pelaksana tugas. Jika ini terjadi, lanjutnya akan timbul persepsi bahwa elit politik tukar-menukar kepentingan sehingga menyebabkan Pilkada 2022 dan 2023 ditiadakan. Konspirasi dan tukar-menukar kepentingan akan kental dan tentu saja peluang abuse of power akan terjadi. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah meminta pada masyarakat untuk lebih aktif dalam menyampaikan kritik dan masukan pada kerja pemerintah. Di saat bersamaan, ia juga meminta penyelenggara layanan publik terus meningkatkan kinerja. Hal ini disampaikan dalam acara peluncuran laporan tahunan Ombudsman RI tahun 2020. Jokowi juga menyadari bahwa masih banyak kinerja pemerintah yang perlu diperbaiki, termasuk penanganan pandemi. Oleh karenanya, ia berjanji untuk melakukan evaluasi, salah satunya dengan berdasar pada catatan yang disampaikan Ombudsman RI. Catatan ini sangat penting untuk mendorong peningkatan standar kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang. Era Jokowi jadi ajang kekuasaan para koruptor. Di era Joko Widodo ini menjadi ajang kekuasaan para koruptor seperti kasus Jiwasraya, Bansos, Asabri, dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Demikianlah yang dikatakan oleh pengamat politik Nazar El Mahfouzi dalam pernyataan kepada Suara Nasional pada hari Jumat 29 Januari. Kasus Jiwasraya ada orang istana yang terlibat. Kata Nazar, para koruptor sangat senang dengan apanya yang ada di Undang-Undang KPK, hasil revisi sehingga bisa mencari celah hukum. Walaupun sudah ada penangkapan terhadap para elit yang terlibat korupsi, namun koruptor lainnya belum juga ditangkap, seperti Harun Masiku, Syamsul Nur Salim, dan lain-lain. Menurut Nazar, KPK harus melakukan pemanggilan terhadap nama-nama yang disebut dalam majalah Tempo dalam kasus korupsi Bansos. Ada nama Madam, Puan Maharani, maupun elit PDIP lainnya yang disebut oleh majalah Tempo. KPK pun harus segera memeriksa mereka. Ia mengatakan isu Taliban di KPK sengaja dihembuskan pihak-pihak yang terganggu korupsinya dibongkar lembaga anti rasuah ini. Penyidik senior KPK Novel Baswedan diserang isu Taliban, bagian dari upaya melemahkan penyidikan kasus korupsi. Nazar juga menyoroti Mahkamah Agung di era Jokowi yang memberikan pengurangan hukuman dan vonis bebas untuk para koruptor. MA memutus lepas Syafruddin Arsyad Temenggung, eks terdakwa korupsi SKL BLBI. MA juga memberikan putusan kasasi Idrus Marham. Menurut Nazar, indeks persepsi korupsi IPK Indonesia tahun 2020 turun ke peringkat 102, menunjukkan pemerintahan Jokowi ini buruk dalam pemberantasan korupsi. Narasi pemerintahan Jokowi berhasil dalam memberantas korupsi dibantah dengan IPK 2020 yang turun ke peringkat 102. Berdasarkan data KPK, jumlah penindakan mengalami penurunan drastis di sepanjang tahun 2020 lalu. Mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai pada instrumen penting seperti tangkap tangan. Akan tetapi, penurunan ini dapat dimaklumi karena dapat menjadi perubahan hukuman, acara penindakan yang mengakibatkan penegakan hukum menjadi tumpul. Begitu pungkasnya.